Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Learning History episode 2. Pada episode kedua kali ini, pembelajaran kita akan berfokus pada tema penjajahan bangsa Eropa. Seperti yang telah teman-teman ketahui, bangsa Eropa pernah mendiami Indonesia selama ratusan tahun. Pada saat itu, Indonesia masih dikenal dengan nama Nusantara. Tetapi, apa ya kira-kira yang membuat mereka mau jauh-jauh datang kemari? Apa karena Indonesia memiliki banyak emas? Atau sumber daya alam yang melimpah? Apa mungkin penduduk Indonesia banyak yang menarik perhatian? Atau malah hanya sekedar iseng saja untuk datang kemari? Nah, tentu saja semua ini pasti memiliki alasan yang kuat, sehingga bisa menghasilkan cerita yang sangat kompleks dalam riwayat kesejarahan Indonesia. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di negeri ini. Pertama, peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang juga merupakan kota perdagangan terpenting di wilayah Eropa. Letak kota ini tepat berada pada perbatasan Eropa dan Asia yang membuat Konstantinopel menjadi salah satu jalur strategis dalam perdagangan dunia. Konstantinopel menjadi jalur darat antar Eropa Asia dan juga jalur laut antar Laut Hitam dan Laut Mediterania. Sebelum dikenal sebagai nama Konstantinopel, kota ini juga dikenal dengan nama Bizantium sejak tahun 600 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Yunani kuno. Barulah pada tahun 330 Masehi, kota ini diubah namanya menjadi Romawi Baru atau Nova Roma yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Konstantinopel atau Kota Konstantin. Sebagai kota yang sangat penting, tentu terdapat banyak pihak yang berusaha untuk memperebutkan kota jaya ini. Sampai akhirnya, pada abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Jatuhnya Konstantinopel ini menimbulkan berbagai macam dampak yang dirasakan oleh terutama bangsa Eropa. Beberapa di antaranya adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, kemunduran perdagangan di Laut Tengah, naiknya harga rempah-rempah secara drastis, serta pajak yang juga semakin tinggi. Hal ini pun secara otomatis mulai mengancam kehidupan ekonomi bangsa-bangsa Eropa. Kedua, adanya penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia juga didasari oleh adanya praktik penjelajahan samudra. Keputusan berani untuk mengarungi laut ini tentu didorong oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kesulitan yang dihadapi bangsa Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas perdagangan utama yang memiliki nilai jual tinggi. Tetapi, di bawah kekuasaan Turki Utsmani, harga rempah-rempah dinaikkan secara drastis dan membuat bangsa Eropa kelabakan. Maka, satu-satunya cara yang bisa dilakukan bangsa Eropa adalah mencari sendiri wilayah baru yang menyediakan rempah-rempah dan sumber daya alam lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang mendasari adanya penjelajahan samudra. Selain itu, faktor dari penjelajahan samudra ini juga dikarenakan bangsa Eropa telah memiliki teknologi pelayaran yang cukup canggih. Hal ini semakin memudahkan mereka untuk menjelajahi laut. Selain itu, mereka juga ingin membuktikan kebenaran dari teori heliosentris. Teori ini dicetuskan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Akhirnya, sambil mencari wilayah baru,
bangsa Portugis dan Spanyol mulai menjelajahi samudera ke dua arah yang berbeda berdasarkan hasil dari Perjanjian Tordesillas. Nah, apa sih Perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 7 Juni 1494 dan berisikan tentang pembagian wilayah pelayaran antara Portugis dan Spanyol. Mengapa harus kedua negara ini? Pada abad itu, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa dengan armada laut terkuat di Eropa. Oleh karenanya, kedua bangsa ini diberi wewenang oleh Paus Alexander VI untuk berlayar mencari wilayah baru dan juga untuk membuktikan teori heliosentris. Untuk menghindari persaingan sengit, Paus Alexander VI membagi jalur pelayaran antar Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis diberi kewenangan untuk berlayar ke arah timur, sementara Spanyol ke arah barat. Penjelajahan inilah yang kemudian berhasil membuat mereka menemukan benua Amerika, termasuk pula berhasil membawa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Terakhir, faktor yang paling menguatkan mereka untuk berani melakukan penjelajahan samudra adalah adanya ambisi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan seluas-luasnya, Gospel menyebarkan pengaruh agama Kristen Katolik ke daerah jajahan. Ambisi ini pula lah yang kemudian dipraktekkan Portugis ketika datang ke Indonesia sebagai bangsa Eropa pertama yang berhasil menjajah negeri ini pada awal abad ke-16. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan? Materi hari ini tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah selesai. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga setelah menonton video ini, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai kapanpun. Sampai jumpa di Learning History episode berikutnya. Bye-bye!